merupakan daerah binaan KPH Batulanti. KPH sampai saat ini, terutama sekali yang kita rasakan pada saat ini ya, KPH dalam bentuk ini sudah ikut keterlibatan di dalam pengembangan kemudian pengelolaan perhutanan sosial ini. Jadi masyarakat di Batu Dulang ini punya akses untuk pengelolaan potensi yang ada di hutan, terutama HHPK-nya, hasil hutan bukan kainnya. Kelompok tani yang mendapatkan bantuan hibah dari Bank Dunia dalam hal ini PIP atas nama kelompok Hutan Berang Tampu atau KTH Berang Tampu. KTH Berang Tampu dalam melakukan kegiatan salah satunya pengelolaan potensi unggulan kami di sini di Batu Dulang ini adalah kopi dan madu hutan. Dunung masyarakat unik nih merambah hutan, tapi hutan rakyat. Nah sekarang masuk kelompok itu ditanam kemiri. Kalau bikin ladang, tanam padi, tanam kemiri. Itu semuanya tertutup. Jadi masyarakat yang dulu kerja itu banyak kebun. Kalau yang pelan enggak dapat. Itu cerobos ke hutanan itu nih, hutan tutupan itu nih dulunya. Memang takut semua orang sini dulu. Tapi daripada haus, enggak ada yang makan, enggak ada yang apa kan, tetap dia operasi di situ. Kalau nggak salah 2012 itu memang Pak Acing dan beberapa teman-teman kelompok ini memang bentrok saat itu dengan teman-teman KPH. Karena memang posisinya melanggar kan, akhirnya ditangkap. Dari dulu memang kondisinya masyarakat di sini kekurangan lahan tempat penanaman, baik itu kopi, kemiri dan lain sebagainya. Dengan jumlah masyarakat misalnya yang ada yang di sini banyak, dengan ketersediaan lahan yang ada itu sedikit. Makanya itu menjadi alasan kuat kenapa misalnya masyarakat melanggar misalnya waktu itu kan, harus buka lahan baru di dalam kawasan. Karena memang lahannya terbatas di sini, untuk kebutuhannya mereka nggak bisa tercukupi. Tapi memang masyarakat itu sulit untuk kita mengajaknya karena mereka belum paham sama sekali bagaimana pola pengelolaan. Dengan adanya program yang ada di kehutanan, baik itu perhutanan sosial, makanya kita bisa ajak masyarakat itu untuk bagaimana kawasan itu dikelola secara lestari. Tetapi sulit masyarakat itu untuk mengajak yang karena dia dari tidak tahu, kita ajak menjadi tahu, setelah jadi tahu menjadi mau untuk mengelola kawasan. Bagaimana kawasan ini bisa menjadi lestari dan masyarakat sejahtera. Jadi secara ekonomi dia dapat dan secara ekologi juga dapat. Alhamdulillah dengan skema kemitraan itu kelompok itu bisa kita bina, bisa kita dekati, bahkan sampai keluar SK Kulin KK dari Kementerian pada tahun 2019 dengan luasan 215 hektar. Kelompok itu bisa legal mengelola kawasan hutan. Jadi di Senopoka kerjasama kan masih ada takit, masih nyida kan bahasa kita nih. Ada di Tutakan kerjasama kan bersaing. Jadi kelestarikan nolat kan berma. Jadi bersama-sama kan, jadi balong, tambah balong. Pang nongka baru kan beang. Cuma memang tebing kan tom nih petani. Kami melakukan pendampingan pada kelompok KTH Berang Tampu, Dusun Punik, Desa Batu Dulang. Kendala yang kami rasakan, susahnya mengubah kebiasaan masyarakat pada saat pemanenan kopi yang masih menggunakan sistem pelangi yang kami coba budayakan dengan pola petik merah. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas produk kopi tersebut.
rajin tuh gunting, tiru, tahu singki, seli, kau apa kali kan nosroa ada buah, ada godong baik. Jadi dan perlu kurang saya ada Andra Irunan, saya cabang tunas sudi nih tu singki. Naluk masyarakat entah nih, lamin no bau naluk nih, sudah hasil ya godong baik. Jadi masyarakat pangta nih, oleh karena kerjasama ke KPH nih, berarti do perbedaan. Bahkan gina nup tengan, bahkan nus kabeang durian, nus kabeang apokat, bukan medu ada to tanam nih nyawatu kan tumpang sari ya. Cuma hasil kan pada, cuma lamin kelas nih bahkan kamu, cuma nongka 100% tapi 90% kan ada. Jadi balong mau gerak, balong mau rawat lembang, mungkin pupuki ya luk mudinan tapi kam sebersih itu lahan apokat ya beang nih pemerintah. Jadi masyarakat entah nih terima kasih lah kutu beang bibit nih masih satu yang Arabica dan Robusta kami kembangkan kopi itu. Kami ajari mereka bagaimana cara sambung pucuk, bagaimana cara memelihara yang baik. Kami fasilitasi mereka bagaimana cara mengemas, bagaimana cara merosting. Dari menjemur pun kami fasilitasi semuanya di sana. Alhamdulillah produk kopinya bisa kita nikmati, bisa kita pasarkan ke wilayah yang lebih luas lagi, bukan di tingkat Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillah sampai dengan saat ini produk dari kelompok KTH Brang Tampu kenal di tingkat lokal, namun juga sudah sampai tingkat nasional. Kebutuhan kopi untuk Sumbawa itu sangat menjanjikan karena sekarang itu teman-teman itu mulai mengangkat potensi lokal dengan hasil bumi Sumbawa, terutama kopi. Nah, kita awali pergerakan itu dengan Pena Samawa ini dengan KPH untuk membina petani kopi di Punik dengan pergerakan mengangkat kualitas kopi yang awalnya 35.000 sekarang sudah bisa tembus sampai 85.000 per kilo. Tetapi kita tetap harus menjaga kualitas dari proses panen, penataan perkebunannya sampai dengan proses penjemuran, penyimpanan sampai dengan pengolahannya. Nah, proses ini yang kita harus pertahankan untuk tetap menjaga kualitas kopi Punik Sumbawa, terutama Kawacing. Di Kawacing itu kebiasaannya kita sortir kopi dari green bean-nya. Nah, setelah disortir itu kita masukkan untuk di roasting. Setelah di roasting kita sortir lagi. Kita sortir manual. Kita pilih lagi mana yang kelebihan matang atau yang kurang matang itu kita pisahkan. Jadi Kawa Aceng itu betul-betul terpilih sebetulnya, sehingga teman-teman juga begitu tidak Kawa Aceng nanti dulu kopinya. Harapan kita ke kelompok Brang Tampu ini karena dia di bagian hulu, ketika terjadi ada perambahan atau apa akan berdampak kepada erosi bahkan banjir di daerah hilirnya. Jadi bagaimana dia bisa mengelola lestari, kemudian kelompoknya bisa mandiri dengan tidak menanam tanaman semusim. Dia bisa menanam dengan yang menghasilkan buah, dalam hal ini ada durian, ada kopi untuk jangka pendeknya, durian untuk jangka panjangnya, tetapi bisa mandiri. Nanti secara ekologi dia bisa peroleh, kemudian secara ekonomi dia juga peroleh. Jadi bisa terus menerus mengelola kawasan, nanti hasil produksinya itu bisa meningkatkan nilai tambah. Jadi kopinya tidak hanya menjual
artinya biji, tetapi bisa diolah dengan ya membuat bubuk kopi dan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan daripada petani tersebut.